Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Kalau kita melihat problem yang paling banyak dikaitkan dengan gangguan psikosomatik, memang belakangan ini lambung dan gejala mirip vertigo yang dikaitkan dengan keliengan atau geliengan itu paling banyak ya dialami. Dan dalam video ini saya ingin sedikit mencoba menjelaskan kembali ya buat teman-teman yang mungkin baru saja bergabung di YouTube channel Andri Psikosomatik. Teman-teman yang memang ingin mendapatkan pengetahuan lebih dalam tentang bagaimana cara mengubah diri, juga bisa mengikuti kelas khusus psikosomatik di channel ini dengan berlangganan, dan ada beberapa video self-help juga yang bisa membantu teman-teman. Tapi bagi yang tidak mau berlangganan tidak masalah, karena 1000 lebih video telah saya buat di channel ini untuk membantu teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan dan psikosomatik, dan itu juga teman-teman bisa ulang-ulang terus untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang masalah ini, sehingga bisa mengatasinya. Kembali ke tadi yang kita sudah katakan, bahwa banyak di antara kita mungkin sering mengalami kekhawatiran tentang dasar dari gejala yang dialami oleh teman-teman. Banyak di antaranya problem kecemasan ini tidak bentuk langsung ke kecemasan, tapi dominannya adalah khawatir kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di dalam lambungnya, atau mengapa gejala vertigonya seperti tidak pernah hilang. Dan saya menyarankan buat teman-teman mungkin untuk belajar mengenali gejalanya dulu, fokus untuk mengatasi gejalanya tersebut, dan kalau memang dikatakan aman dari teman-teman sejawat dokter penyakit dalam maupun dokter penyakit jantung atau THT atau saraf, maka artinya situasinya memang aman dan teman-teman boleh berobat ke dokter jiwa kalau memang memungkinkan. Mengapa saya bilang memungkinkan? Di antara beberapa kasus kecemasan yang saya tangani terkait dengan gejala psikosomatik, banyak di antaranya tidak mendapatkan pertolongan di awal. Jadi mereka ini tidak langsung mendapatkan pengobatan, tapi menunda dulu gitu. Dan inilah yang sering jadi problem ya buat kita semua. Mengapa demikian? Karena sering jadi muncul kekhawatiran yang signifikan terkait dengan hal tersebut, dan akhirnya membuat problem yang sangat sulit untuk diatasi ke depannya karena sudah terlalu lama mengalami gejala tersebut. Itulah saran saya, ketika teman-teman mulai mendapatkan masalah seperti ini, sebaiknya segera berobat. Jadi jangan ditunda, karena kalau ditunda maka proses di saraf pusat itu otaknya tuh akan terpengaruh terus. Dia akan mengatasi gejalanya tuh tidak dengan segera, maka kemungkinan otak itu akan mengingat masalah-masalah negatifnya jauh lebih lama lagi. Itulah mengapa saya selalu sarankan untuk membantu diri sendiri dengan pengobatan segera. Ya. Nah, apa tugas dari pengobatan ini? Sebenarnya tugas dari pengobatan ini adalah menstabilkan. Jadi ada beberapa kasus orang bilang, dok ini diobatin seperti kayak dihilangkan kumannya. Tidak, karena ini kan bukan penyakit infeksi maupun bakteri. Ya, jadi kalau demikian apa yang disasar dok? Yaitu kecemasannya itu dikurangi. Bagaimana caranya? Dengan mengurangi aktivitas amigdala yang berlebihan. Dan kalau memang dia berlebihan, maka situasinya akan menjadi jauh lebih baik kalau distabilkan segera. Karena kalau tidak, dia akan berputar-putar tuh. Kecemasan itu seperti kayak tidak habis-habisnya. Termasuk juga kecemasan akan proses pengobatan itu sendiri. Bayangkan ya teman-teman, Bapak Ibu, banyak orang tuh yang khawatir juga dalam pengobatan ini, dan mereka mengharap bahwa situasinya harusnya bisa dikendalikan ya tanpa harus obat. Namun kalau memang tidak mau dengan obat, apa yang bisa saya lakukan dok? Belajarlah untuk relaksasi. Jadi is a must gitu ya. Kayaknya saya sudah pernah beberapa kali bilang tentang bagaimana belajar relaksasi dengan meditasi, pengaturan nafas, solitude time, ya, duduk diam, dan juga dengan menggunakan teknik-teknik tertentu khususnya ya, seperti teknik pernapasan yang dalam, deep breath ya. Jadi bukan dengan mulut tapi dengan hidung
Ya, belajar untuk relaksasi. Karena bagaimanapun tubuh itu perlu disiapkan. Yang kedua adalah olahraga. Ya, kadang-kadang olahraga ini sering dilupakan sama beberapa teman karena dianggap tidak bermanfaat atau tidak berguna. Padahal sebenarnya olahraga ini sangat penting. Karena dia cara mengolah pikirannya itu tentunya dengan cara berolahraga akan lebih dominan membaik. Yang paling penting dan harus diperhatikan adalah bagaimana lingkungan kecemasan ini juga bisa dimodifikasi. Banyak di antara kita mungkin yang punya lingkungan yang tidak terlalu baik, ya tidak suportif lah istilahnya. Cemasnya jadi timbul akibat situasi di dalam lingkungan tersebut. Dan ini memang perlu mau nggak mau dihadapi. Karena kalau Anda bertanya, ya apa yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk menghadapi stresnya? Ya cuma dua, whether you fight or flight, itu aja. Tidak ada cara lain dok, tidak ada. Ya karena kalau whether you fight or flight, that's the point. Ya, jadi kalau misalnya memang belum bisa membantu diri sendiri dengan baik, maka mau nggak mau minta bantuan orang lain. Ya, antisipasinya dengan pengobatan dan relaksasi. Seringkali banyak di antara pasien kasus yang kita alami itu mereka tidak menggunakan pengobatan yang baik, mereka hanya minum obat 1-2 minggu, tidak panjang ya, padahal pengobatan yang panjang akan jauh lebih bermanfaat untuk mencegah keberulangan. Seperti contohnya orang belajar naik sepeda dan ada yang mendukung dia jadi nggak khawatir untuk naik sepeda tersebut. Tapi kalau dia dibiarkan sendiri, terkadang ada beberapa yang berhasil memang, tapi banyak juga yang akhirnya tidak pernah mau naik sepeda karena ketakutan yang luar biasa. Peristiwa traumatik itu juga sangat dominan. Makanya ketika orang belajar dalam konteks mengolah pikiran dan emosinya, maka pikiran-pikiran lama yang muncul itu seringkali datang. Ya, makanya kenapa ketika ketemu pasien pun mereka suka bilang saya punya trauma masa lalu. Padahal dulunya nggak pernah ngomongin masalah trauma tuh. Ya, jadi trauma itu baru muncul ketika gejalanya muncul. Ya, ini menarik karena recallingnya, depresinya itu jadi dominan. Dan ini yang mungkin buat sebagian orang perlu dipahami sebagai sesuatu langkah yang bisa membuat kita lebih baik lagi ke depannya. Mengenali dasarnya, berlatih untuk tetap membuat diri tenang, dan juga segera melakukan pengobatan kalau misalnya dirasakan mengganggu. Itu saja sebenarnya poin yang penting, dan tentunya mantra ikhlas, sabar, dan sadar yang kita selalu latih itu bisa membuat kita menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan apa yang saya sharing kali ini bermanfaat ya teman-teman, dan mudah-mudahan juga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.